Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau janjikan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku cas padamu cas. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu,
semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku ling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Memandangmu setiap hari, Tuhan. Memandangmu setiap saat, setiap waktu. Memandangmu, terpujilah Engkau selamanya. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sekali lagi katakan, ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi dari awal katakan, ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Oh, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku,
tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali dapat bersekutu Tuhan. Semua semata-mata karena anugerah. Terpujilah Engkau Tuhan, yang senantiasa ada di antara kami, memenuhi pikiran kami, memenuhi perasaan kami. Engkaulah hikmat kami Tuhan, Engkaulah pengertian kami, Engkaulah pikiran kami Tuhan, Engkaulah perasaan kami, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menghirup nafas-Mu Tuhan. Terima kasih, kami boleh bernafas sebagaimana Engkau bernafas Tuhan. Kami boleh hidup sebagaimana kami hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memenuhi segala sesuatu. Terima kasih, waktu ini menjadi waktu yang indah Tuhan, karena Engkau memenuhi segala sesuatu. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Firman-Mu mencerahkan kami, pengertian-pengertian-Mu memberikan kami hikmat, sehingga kami bertumbuh
dalam pengenalan kami akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami syukur dapat memandang wajah. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan. Selamat pagi, shalom semua. Selamat pagi, shalom. Pagi, shalom semua. Keren. Shalom, selamat pagi semua. Sudah. Shalom. Shalom, selamat pagi semua. Shalom Tian. Shalom, selamat pagi semuanya. Suaramu kok kayak suara si Esther. Shalom Esther. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik. Kamu kok nggak berani menampilkan wajahmu, Ter? Tapi aja berani. Baik. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Baik. Kita mulai ya. Dan luar biasa ya. Baik. Umat manusia telah memasuki zaman mengasihi Tuhan. Oke ya. Saudara, kalau dikatakan memasuki, jadi ketika dikatakan ini saudara ya, kalau nanti saudara mulai punya pola pikir yang baru, maka saudara akan benar-benar menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Ini sangat indah sekali. Ketika dari awal kita itu mulai memasuki zaman ini, walaupun kita ini masih cukup muda saudara dalam memasuki zaman yang baru ini saudara ya. Namun saudara, ada sesuatu yang benar-benar kita sudah bisa mengecapnya saudara. Jadi ketika saudara mulai percaya bahwa dengan iman gitu ya, setiap firman Tuhan ini iya dan amin, maka saudara segera akan melihat kenyataan dari apa yang kita barusan baca itu saudara. Dari yang barusan kita renungkan ini gitu ya. Dari yang barusan kita persekutukan. Jadi ternyata saudara, jadi ketika kita percaya Tuhan bekerja, gitu ya, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu penguasa segala sesuatu, ketika kita benar-benar meninggikan Tuhan sebagai pencipta, kita benar-benar percaya Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menciptakan alam semesta ini, Dia yang merancangkan kehidupan. Lalu kita percaya Dia sudah datang kedua kali. Nah saudara, ketika kita berani melakukan semua itu saudara ya, dia sudah ada di antara kita, maka lambat laun kenyataan atau kehadiran
Tuhan yang sesungguhnya itu akan semakin nyata kita rasakan. Ya. Nanti pikiran kita ini lama kelamaan tidak akan diisi lagi oleh segala kesuraman atau segala ketidakjelasan, segala bayang-bayang. Selama ini kita itu seperti hidup dalam fata morgana, saudara. Dalam bayang-bayang gitu. Kita takut akan masa depan, kita takut akan kehidupan kita. Kita itu terkekang gitu ya. Banyak hal yang kita lalui. Jadi ketika kita sampai pada masa ini, saudara, maka segala hal yang nampaknya bayang-bayang itu, saudara, nampaknya suram itu, maka secara perlahan kita mulai melihat dengan jelas. Iya, ini bukan masalah apakah seseorang itu sudah melakukan banyak perbuatan baik gitu. Sudah misalnya melakukan hal-hal iman yang luar biasa gitu. Sudah mungkin banyak kasih karunia yang diperoleh dia. Bukan masalah itu, saudara. Tetapi apakah kita ketika dia datang, kita bisa melihat dia? Saudara, ketika Elia mau terangkat itu, saudara, kan pada waktu itu kan Elisa kan ingin mendapatkan 2 bagian daripada rohnya Elia. Oke? Nah, saudara, Elia tahu, saudara, permintaan itu sukar gitu. Karena dia memperoleh semua itu, apa yang diminta oleh Elisa itu, saudara, itu adalah hal yang diperolehnya dengan bersusah payah gitu. Gak mungkin diberikan percuma. Dia mencapai itu, mencapai keadaan sebagai nabi yang luar biasa itu, tidak mungkin diberikan begitu saja. Nah, tiba-tiba dia mengatakan begini, kalau engkau bisa melihat aku naik. Nah, gitu, saudara. Tahukah, saudara? Disitulah, saudara, Elia itu sedang menawarkan satu langkah iman. Bahwa itulah menjadi satu prasyarat untuk Elia itu boleh memberikan anugerah itu. Karena dia tahu yang diperolehnya itu berasal daripada Tuhan gitu. Dia bisa menjadi nabi sekaliber itu, saudara, tentu karena pilihan Tuhan. Jadi dia tahu sistem kerjanya. Elia tahu sistem kerjanya. Dia pun memperoleh itu karena pilihan. Jadi kalau benar engkau dipilih oleh Tuhan, kira-kira begitu. Elia kira-kira tanpa kira-kira dia ngomong kepada Elisa, kalau memang benar Tuhan memilih engkau, maka engkau pasti akan mengalami apa yang aku alami. Nah, kira-kira kayak gitu, saudara. Karena kan semua karena anugerah. Jadi saudara, sama seperti sekarang. Jika saudara bisa melihat kedatangan Tuhan yang sudah datang kedua kali, maka engkau akan memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Wah, catat ya. Simpan ya dalam hati saudara ya perkataan itu. Karena jadi kan setelah itu kan itu masih dalam perjalanan yang panjang kan mereka itu kan. Sampai akhirnya tinggal mereka berdua kan. Kan sebelumnya kan dia mengikuti Elia, dia tahu dia sudah akan naik. Nabi-nabi yang lain juga tahu.
Ketika mereka sampai di sungai itu kan, nabi-nabi yang lain juga tahu. Yang mengikuti ada itu kan sekitar 50-an nabi gitu kan. Golongan nabi itu. Murid-muridnya Elia. Sama kayak zaman dulu lah, saudara, ada misalnya seorang guru gitu, dia kan dia punya banyak murid gitu kan. Nah, tetapi para murid itu, para nabi-nabi yang lain itu, calon-calon nabi itu tidak terus mengikuti Elia, saudara. Bahkan sampai bilang, udahlah, dia kan kamu nggak tahu ya kalau dia akan naik ke sorga gitu kan. Tahu, diamlah katanya. Sampai akhirnya, saudara, ketika dia katakan itu, benar, saudara. Pas pum dia naik gitu. Itu anugerah. Karena sebetulnya kan Elia pun tidak tahu bagaimana prosesnya naik itu, saudara. Dia nggak tahu. Bagaimana dia terangkat itu sebetulnya dia nggak tahu. Cuman dari pengalaman dia bersama dengan Tuhan gitu, maka dia sangat yakin dia akan terangkat. Boom, terjadilah itu, saudara. Nah, jadi saudara perhatikan ketika dikatakan begini. Ini apa tadi? Umat manusia telah memasuki zaman mengasihi Tuhan. Dan mereka dapat dengan normal mendekat kepada Tuhan dalam diri mereka sendiri. Dengan normal, tanpa kita itu harus merasa diri kita layak, merasa diri kita itu sudah melakukan, sudah punya iman yang besar, gitu kan, sudah berbahasa roh gitu. Saudara kan dulu kan kita diajar, gimana berbahasa roh, melatih diri kita berbahasa roh supaya pikiran kita fokus, ya kan? Itu bangkitkan. Coba lihat saudara, gaya-gaya orang kalau dia masih misalnya mau mendoakan orang dia berbahasa roh kencang, nah itu masih hidup di zaman yang lama. Ya waktu itu kan ya Paulus juga nggak tahu bagaimana caranya menyingkirkan pikiran dia yang kemana-mana gitu kan. Kami juga sebagai pendoa juga berlatih berbahasa roh. Ketika di zamannya guru kita juga kita berlatih juga mengucapkan firman, sebagainya kan, pengakuan gitu kan. Ketika kita mendoakan orang, ikuti doa saya, gitu kan, supaya imannya naik. Itu kan butuh sesuatu yang supranatural. Itu tidak normal. Gitu loh. Yang normal, jadi ketika saudara lihat Tuhan Yesus itu dia biasa saja. Nah, jadi dikatakan umat manusia telah memasuki zaman mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita punya iman, ketika saudara ini sekarang ketika saudara mendengarkan ini, roh saudara itu seperti melonjak gitu kan. Oke, ketika saudara mendengarkan. Nah, ketika saudara mendengarkan perkataan ini, buatlah diri saudara normal kembali. Oke, gitu. Wow, ini luar biasa gitu kan? Dalam roh saudara kan? Saudara mungkin takjub gitu. Wow, hebat sekali. Kok bisa ya Pak Parlin sampai pada level itu misalnya? Bukan karena saya sampai pada level itu, tapi karena kita memasuki zaman itu, level itu, kira-kira kayak gitu. Karena ini pekerjaan Tuhan. Inilah artinya kita sedang memandang Tuhan, gitu loh. Inilah artinya kalau Tuhan yang sudah datang kedua kali itu nyata, gitu loh saudara. Buat menjadi sederhana ya. Ketika saya baca firman Tuhan tadi malam tuh, walaupun ini gitu ya, walaupun rasanya gitu ketika saya ada di samping gitu ya, saya baca terus gitu. Sulit bagi saya gitu untuk mengerti
apa ya, perkataan-perkataan itu gitu ya. Tapi sebenarnya roh saya itu sebetulnya kayak melonjak gitu, maksudnya itu kayak mengalami berkobar-kobar gitu. Tapi saya nggak mengerti, saya nggak begitu mengerti apa yang saya baca gitu. Bagi saya rasanya sulit sekali untuk mencapai itu gitu. Tapi di satu sisi saya itu merasakan apa ya? Saya itu bisa mengalaminya, saya mengalaminya gitu. Apa yang dikatakan itu dalam sekali, tinggi sekali, seperti belajar. Saya seperti membayangkan diri saya itu seperti seorang mahasiswa tingkat tinggi gitu. Ketika belajar, ketika membaca itu. Karena dengan mudah saya membayangkan Tuhan sedang mengajari saya gitu. Ingat ya, ini saya sedang mencoba menerangkan satu kalimat ini. Umat manusia sedang memasuki atau telah memasuki. Telah memasuki zaman mengasihi Tuhan. Wah, dulu saudara, orang tidak ada yang bisa mengasihi Tuhan. Iya. Ketika Petrus mungkin yang sudah terbaik di zamannya dia, saudara. Iya. Tuhan masih bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Ya, aku mengasihi engkau katanya. Tapi pertanyaan kedua, saudara, ditanya hal yang sama. Baru Petrus tertegun kan? Iya Tuhan, benar, aku mengasihi engkau. Lalu pertanyaan yang ketiga, sedihlah Petrus. Karena apa saudara? Dari 3 kali pertanyaan itu, berarti kenapa dia sedih? Karena dia belum bisa mengasihi Tuhan. Karena apa kebenarannya? Zamannya belum tiba. Waduh, saudara. Ya kan? Saudara, ketika Roh Allah itu berdiam di dalam diri Yesus, yang pertama kali loh saudara, Yesus. Dari golongan manusia, dari ketika dia mengatakan, ketika Tuhan mendefinisikan, dia membuat satu ciptaan yang baru, yaitu Yesus. Itu ibaratnya saudara, Yesus itu sedang membentuk tanah liat yang baru. Allah maksudnya ya, yang di sorga itu. Jadi Allah itu memberikan dirinya kepada Yesus. Oke, lalu Yesus menghidupi Allah, hidup seperti Allah, atau seperti kopiannya Allah. Yang membuat mereka berbeda adalah Allah itu Allah yang di sorga sebagai sumbernya. Sementara Yesus itu adalah manusia Allah. Lihat ya perbedaannya ya. Jadi Yesus itu sedang menghidupi Allah. Jadi sama seperti dia memilih kita, dia mengatakan bahwa seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu. Oke, sekarang saudara pengertian itu dibukakan bagi kita. Oke, jadi ketika sampai Yesus kepada zaman, jadi ketika dia menghidupi Allah itu, tentu seperti yang dikatakan Yesus, Bapakku lebih besar daripada aku. Ingat ya, dari firman-Nya itu kita tahu. Memang seperti itulah keadaannya. Gitu ya. Jadi walaupun dia itu bisa merasakan Allah, jadi dia jauh lebih tinggi daripada Lucifer. Kalau Lucifer itu kan diberikan karunia tertentu. Sementara Yesus itu dia dikatakan anak. Engkau adalah anakku. Kepada siapakah di antara malaikat
yang pernah dikatakan bahwa dia adalah anaknya Allah. Tidak ada. Kecuali kepada Yesus. Itulah firman. Dan saudara cepat belajar ya. Setiap kata yang diucapkan oleh Tuhan, oleh Allah, itu pasti terjadi. Sekarang saudara mesti cepat menangkap gitu. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena semua ketika saya langsung mengucapkan firman, ketika dulu saya mengatakan begini, saya meyakini dalam diri saya, hidupku bukan aku lagi, ketika itu nancap saudara. Maka tidak ada yang bisa menghalangi saya. Itulah dalam iman saya, dalam imajinasi saya. Oke? Makanya kan Tuhan bilang kan gampang. Kalau engkau punya iman sebesar biji sawi, engkau bisa mengatakan kepada gunung itu, pindahlah gitu. Bukan menyuruh muridnya untuk mengatakan kepada gunung itu supaya pindah, tapi supaya kamu yakin bahwa iman itu sangat sederhana. Supaya kamu yakin kamu itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi gak usah perlu berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mencapai itu. Memang saudara, ketika seorang berusaha sampai, kalau saudara ingat bagaimana Todd Bentley gitu, bagaimana yang lain juga gitu, ketika boom mereka merasakan sesuatu, mereka terlalu bangga dengan yang mereka miliki kan, sehingga mereka tidak kuat dengan pujian manusia. Akhirnya jatuh sendiri kan. Seperti itulah kejatuhan para hamba-hamba Tuhan. Mereka terlalu menganggap diri mereka lebih daripada yang lain. Jadi mereka tidak memiliki roh Kristus. Justru disitulah mereka memiliki roh antikris. Mereka jadi dilatih untuk melakukan apa saja. Mereka terus bereksperimen, saudara. Sama seperti guru kita, terus bereksperimen. Karena dia seorang sarjana teknik, saudara. Insinyur. Dia membuat cara belajarnya mengikuti firman Tuhan itu seperti cara belajar insinyur, saudara. Dia membayangkan dan terus dia kembangkan itu. Padahal Tuhan mengajarkan semudah kamu, kalau kamu bisa melihat aku naik, gitu loh. Hanya melihat itu, kan gampang sekali kan. Terus saja ngikuti Elia, kan gitu kan. Tapi yang lain kan nggak melihat kan, karena nggak mengikutin kan. Makanya saudara, setiap kali saya berkata-kata, coba saudara lihat lompatan-lompatan iman. Saya sudah dengarkan. Coba saudara ikuti. Coba saudara bayangkan bagaimana saya hidup. Kalau saudara saya hidup biasa saja. Jadi hanya dengan mendengarkan kalimat ini, coba saudara bayangkan betapa kalau saudara bisa berdegup-degup jantung saudara, berarti saudara sedang mulai memasukinya. Kalau saudara merasakan roh saudara bergelora gitu ya, bernyala gitu ya. Sekarang latihannya adalah gini. Karena dikatakan mereka dapat dengan normal mendekat kepada Tuhan dalam diri mereka sendiri. Kenapa saudara? Karena saya membayangkan satu perkataan, Tuhan memenuhi segala sesuatu. Tiba-tiba saya sedang muncul perkataan itu, saudara. Saya mengingat, oh iya memang betul. Dia memenuhi segala sesuatu. Saya membayangkan ketika saya diciptakan. Saya membayangkan ketika saya dilahirkan ketika saya mulai menjadi bakal bayi di dalam kandungan ibu saya gitu. Saya membayangkan Allah itu merenungkan ketika dia akan
memasukkan rohnya ke dalam saya. Saya membayangkan apa yang dirancangkan Allah tentang saya. Apa yang dalam hatinya gitu. Sekarang ini saya membayangkan gitu. Setelah dalam perenungan saya gitu ya. Saya membayangkan itu, saudara. Tiba-tiba roh saya itu seperti mengingat gitu. Ya, Tuhan memenuhi segala sesuatu. Dia katakan bahwa dia sudah memilih saya. Saya seperti kembali ke belakang gitu. Dengan cepat saja, saudara. Dan saya sangat yakin ketika dia menciptakan saya. Dia ciptakan saya dengan sangat hati-hati dalam pikirannya. Bahwa satu saat saya akan menemukan jati diri saya. Bahwa saya adalah ciptaannya. Yang akan memuliakan dia. Saya bayangkan itu, saudara. Sehingga itu bisa melampaui semua segala perbuatan si jahat yang merusak hidup saya. Saya melihat bagaimana Tuhan menebus saya. Dia naik di atas kayu salib. Saya seperti mendengarkan perkataan Tuhan. Ikutlah aku. Perkataan Tuhan Yesus. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu benar karena di zaman itu, saudara. Jadi dia tidak memaksakan Petrus atau tidak mengajarkan bagaimana Petrus itu caranya mengasihi dia. Dia tidak mengajarkan. Dia tidak membukakan secara terus terang. Dia menunjukkan jalan-jalannya. Dia berfirman. Sampai nanti muncul di dalam diri Petrus. Bagaimana dia ingin mengasihi Tuhan. Disitulah mulai, saudara. Seluruh kehidupan Yesus. Yang dilihatnya selama dia mengikuti Tuhan Yesus. Sampai akhir hidupnya. Dia mulai menjalani kehidupan. Ingin mengasihi Tuhan Yesus. Apalagi ketika dia itu ingat bagaimana dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi saudara, Tuhan Yesus mengampuni dia. Dia mulai mengingat pengajaran tentang Tuhan Yesus. Ketika murid-murid yang berkata, sampai berapa kalikah kami akan mengampuni? Tuhan mengatakan, apakah sampai 7 kali kata murid itu, saudara? Tidak, sampai 70 kali 7 kali. Itu adalah satu kiasan, saudara. Dia sedang mengajarkan kita supaya terus hidup dalam pengampunan. Itu adalah kehidupan untuk mengasihi Tuhan. Makanya ketika dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Sama seperti yang kau mengasihi dirimu. Sama seperti yang kau mengasihi Tuhan, kasihilah juga saudaramu, setiap orang. Sama seperti engkau mengasihi Tuhan. Disitulah kita dilatih, saudara. Itu adalah hidupnya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi manusia? Bagaimana dia mengasihi ciptaannya? Karena ciptaannya itu berasal daripada dia. Sama seperti seorang orang tua yang mengasihi anaknya. Mana bisa dia tidak mengasihi anaknya? Karena anaknya itu berasal daripada dia. Jadi gaya hidup itu, saudara, berarti ada korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Korban perasaan. Korban apa lagi? Banyak korban yang kita korbankan. Bagaimana kita mengasihi manusia.
Ada korban yang kita berikan, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan. Ketika kita melihat manusia rusak yang lain, yang belum mengalami Tuhan seperti yang kita alami, bagaimana perasaan kita? Kalau kita misalnya ketika kita jengkel dengan mereka, apakah kejengkelan kita itu bukan karena kasih kah? Atau kita benar-benar jengkel? Adakah karena kasih kita ketika kita marah kepada suatu keadaan? Apakah kita itu membiarkan keadaan itu? Ataukah karena kita punya kasih sehingga kita memarahi, kita dengan berani memarahi keadaan itu? Itulah esensinya Tuhan yang sedang kita jalani. Sekarang ketika dikatakan kita telah memasuki zaman mengasihi Tuhan. Wah. Maka saudara punya iman? Kalau engkau bisa mengasihi Tuhan, dari mana? Dari firman ini. Apakah saudara yakin engkau bisa mengasihi Tuhan? Atau apakah engkau masih seperti Petrus? Pilihan di tangan saudara kan? Kalau engkau masih mengatakan, masih menangis seperti Petrus. Kenapa saudara Petrus menangis? Karena apa? Dia ingat bagaimana dia menyangkal Tuhan gitu loh. Dia ingat masa lalunya dia. Dan di satu sisi memang dia belum bisa memasuki itu karena zamannya belum tiba. Sekarang saudara mulai melihat enggak apa arti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Orang-orang itu selalu sampai begini saudara, selalu sampai dengan hari ini. Tanda-tandanya sudah nyata, itu saja yang mereka terus bolak-balik saudara. Bayangkan sudah berjamur sekali perkataan itu saudara. Rasanya saudara sudah muak mendengarkan perkataan itu saudara, tapi mereka tidak muak. Entah gimana caranya mereka terus memanaskan perkataan itu saudara. Kalau seperti seorang memanaskan makanan gitu, sudah berhari-hari dipanasin terus bolak-balik. Begitu nggak habis gitu, dimasukin lagi ke kulkas gitu. Kayaknya makan itu banyak sekali. Dan itulah yang terus dimakan. Kalau sehari 2 hari. Tapi coba bayangkan kalau sudah bertahun-tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Gimana lagi saudara? Perkataan itu saudara. Mereka terus melihat tanda-tanda. Mereka terus menunggu perang. Padahal mereka takut juga loh saudara. Iya kan? Begitu terdengar misalnya, wah di Israel sudah mau harus ini gitu. Takut juga. Gak pernah siap menghadapi kedatangan Tuhan. Coba saudara ketika kita melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah kita melihat sosok? Apakah Tuhan menampakkan diri kepada saya lalu berkata, aku sudah datang. Apakah begitu? Apakah saya sudah pergi ke Tiongkok mulai, ternyata Tuhan itu sudah datang. Inilah dia Tuhan. Apakah seperti itu? Apakah Tuhan menuntut kita seperti itu? Tidak. Dia menuntun kita. Lihat bagaimana perjalanan saya ketika bisa saudara mendengarkan penjelasan seperti ini dari seorang yang bersama-sama dengan saudara selama ini. Apa yang membuat? Coba lihat perjalanan seperti yang saya jelaskan kepada saudara.
ketika saya bagaimana caranya memasuki full time gitu. Saudara ingat? Setelah full time yang pertama saya kerja lagi. Ketika dalam keadaan tidak bisa bekerja lagi, istri saya pun gak bekerja gitu. Tapi Tuhan katakan, kamu full time. Gimana caranya? Yang saya lihat seorang full time itu adalah guru kita. Dia punya karunia, karismanya luar biasa. Kemanapun dia pergi. Orang bisa digerakkan untuk memberkati dia. Dia masih terangkan saudara bagaimana terakhirnya itu saudara. Bagaimana rekeningnya itu terus bertambah. Itu kan tersimpan di sini. Tapi saya bagaimana? Saya punya pengalaman mendoakan orang. Adakah orang yang saya doakan itu sembuh dan segala macam? Apa orang bisa percaya kepada saya? Lihat saudara bagaimana ketika guru kita masih hidup. Kalau dia misalnya lagi Jakarta gitu. Itu murid-murid yang lain ketika minta didoakan. Adakah yang datang kepada murid-murid itu? Sekalipun murid itu senior? Enggak ada. Enggak ada yang berani datang ke sini. Tapi ketika saya pergi kemana-mana saudara, saya mulai ditunjukkan Tuhan. Dengan caranya yang sangat sederhana. Saya ingat sekali, cuma satu ayat yang saya pegang kemanapun saya pergi. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Itu modal awal saya. Dan benar-benar saya melihat Tuhan itu melakukan perbuatan yang besar. Melalui orang yang rasanya tidak bisa buat apa-apa. Jadi kalau saudara bisa mendengarkan penjelasan ini, ketahuilah Tuhan itulah yang sedang ada di antara kita. Tapi sekarang saudara, saya tidak merasa diri saya itu harus tidak merasa diri saya itu hebat gitu. Karena apa? Karena ini masalah kita memasuki zaman. Sesederhana itu. Kalau saudara bisa mendengarkan perkataan Tuhan, mulai bisa merasakan Tuhan memenuhi engkau, saudara akan mengerti bagaimana caranya Yesus bisa menampung seluruh kepenuhan Allah. Oh, bukankah dia bilang kita mesti makan dia? Dia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam dia. Masa jeruk makan jeruk katanya gitu. Itu kan sebetulnya kan? Jika engkau tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, katanya. Jadi kan itu kan sebetulnya kan adalah satu hal yang dulu mungkin sulit kita mengerti, tapi ketika kita mengalaminya, ketika saya terus mengatakannya, wah itu saudara, saya sering sekali merasakan begini saudara. Apa ini enggak terlalu lancang ya ini Tuhan gitu? Iya. Apa ini gak berbahaya ya Tuhan gitu? Saya gentar. Karena apa saudara? Karena Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana kegagalan guru kita. Itu sedang bagaimana sangat rentan sekali kita akan jatuh karena pujian manusia. Sangat rentan sekali. Ini jalan yang sukar. Saya membayangkan bagaimana para pendahulu kita. Mereka bayar harga untuk itu. Bagaimana sampai Abraham itu mempersembahkan anaknya. Coba lihat saudara. Bagaimana seorang nabi disuruh menikahi pelacur. Ya kan? Bagaimana Yusuf harus meninggalkan sanak saudaranya saudara.
Dia dijual gitu saudara. Bayangkan bagaimana ketakutannya. Lihat bagaimana Daud gitu. Ketika dia harus menghadapi Goliat. Dia Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika Tuhan mengatakan juga, barang siapa mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Bukankah orang bingung semua dengan ayat-ayat yang berat itu? Bagaimana Yesus mengatakan, kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Betapa beratnya mengikut Tuhan. Betapa beratnya mengikuti jalan Tuhan. Lalu kita ditampilkan dengan bagaimana penderitaan mereka yang beritakan Injil ini, saudara. Mereka sampai di penjara mengalami banyak hal, saudara. Ketika kita membayangkan itu, ketika bagaimana kisah nyatanya seorang perempuan yang itu sampai ditelanjangi, saudara. Nggak ada pertolongan bagi dia. Waduh, itu sangat, kalau lihat filmnya itu, saudara. Itu kisah nyata loh, saudara. Sampai saya pikir, apakah dia orangnya ini? Tidak. Apakah dia orangnya yang menyampaikan semua firman ini? Bukan ternyata. Saya pikir dia orangnya. Saudara bisa lihat luka abadi. Iya. Bagaimana saudara? Itu para artis-artis yang memerankan semua itu, saudara. Artis-artis profesional, saudara. Kenapa mereka bisa sampai sudah setingkat itu, saudara? Kemajuan mereka, saudara. Tidak terjangkau. Saudara, ketika Tuhan mulai menunjukkan kepada kita, coba lihat. Lihat anak-anak kita, saudara. Lihat. Beranikah saudara melihat anak-anak kita ke depan itu kayak gimana lagi? Wow. Karena kita telah memasuki zaman mengasihi Tuhan. Wow. Mungkin Pak Tian belum sadar kali gitu. Kok bisa dia beberapa hari ini mengikuti gitu? Ya kan? Sudah berapa hari? 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wow. Bisa menampakkan wajahnya lagi. Ya kan? Apakah bisa langsung mengerti semua ini? Ya kan? Lihat bagaimana Tuhan memenuhi segala sesuatu. Kalau saudara kita bisa melihat Tuhan memenuhi segala sesuatu, bagaimana saudara seorang pembunuh yang di samping kanan Tuhan Yesus, ketika dia berkata, ketika dia melihat orang itu, dia gak punya harapan lagi, saudara. Dia sudah yakin dia akan dibunuh. Dia tidak ingin minta dilepaskan dari situ. Dia hanya bilang, Tuhan, kalau Engkau sampai kepada kerajaan, dia gak mengejek, saudara. Enggak. Dia sudah mendengar kabar tentang orang itu. Kabar tentang Yesus. Tapi dia seorang pembunuh. Dan dia punya iman bahwa memang orang ini
adalah seorang yang berbeda. Mungkin dia bisa membayangkan, orang ini pasti lebih tinggi daripada Abraham, daripada Ishak, daripada Yakub. Kalau bapakku Abraham itu hidup, tentu dia akan tolong aku. Lalu dia mulai mengimajinasikan semua perkataan dia. Dia coba percayai, karena tidak ada lagi waktu untuk membantah. Tuhan, kalau engkau sampai kepada kerajaanmu, ingatlah aku. Coba lihat bagaimana hanya dengan perkataan itu dia diselamatkan. Tahukah saudara, telah tiba saatnya orang-orang mati sekalipun yang mendengarkan suara anak Allah ini, mereka akan dibangkitkan dan mereka akan hidup. Dan orang yang masih hidup akan hidup selama-lamanya. Itu firman. Firman itu bertumbuh, saudara. Ingat waktu awal-awal saudara kita mengatakan hidup selama-lamanya, masih ingat? Masih ingat saudara semangat saudara bergelor? Tapi berapa banyak mereka yang menyimpan perkataan itu? Berapa banyak mereka yang kecewa terhadap saya? Berapa banyak orang yang kecewa terhadap Yesus dan mulai tidak lagi mengikuti Yesus? Bukankah kita selama ini bersama-sama? Lihat bagaimana sulitnya ketika saya mengatakan akan sangat sulit balik. Iya, itu firman loh saudara. Tetapi saudara, ketika Tuhan mengatakan betapa sulitnya orang kaya masuk sorga, katanya, masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu murid-muridnya mengatakan, lalu siapa yang akan masuk sorga, katanya. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu firman juga. Saudara, dari situ saudara, apakah sekarang saudara punya iman bahwa saudara bisa langsung melompat ke dalam kerajaannya itu? Karena apa saudara bisa melompat? Karena engkau percaya kepada firman. Amin. Karena engkau mampu melihat dengan iman bahwa Tuhan itu adalah perkataannya. Di dalam perkataannya ada jalan. Perkataannya adalah kebenaran yang tidak bisa tidak, harus digenapi. Ya kan? Karena itu firman Tuhan. Sekarang kira-kira kalau Tuhan Yesus ada di sini, kalau Tuhan Yesus yang telah datang kedua kali itu, kira-kira pertanyaan apa? Apakah yang dikatakan Tuhan kepada kita saat ini? Apakah dia masih bertanya pertanyaan yang seperti kepada Simon Petrus? Apakah dia akan mengucapkan perkataan itu? Menurut saudara kira-kira, apakah dia masih mengucapkan perkataan itu? Setelah dia punya pengalaman saudara, bahwa memang dia mengatakan sudah selesai. Kalau dia mengatakan sudah selesai, lalu mengulangi lagi pekerjaan seperti itu, mengulangi lagi legenda bagaimana dia sedih, bagaimana murid-muridnya tidak mengenal dia, masih kembalikah dia ke belakang? Bukankah dia sedang meruntuhkan pekerjaan Tuhan itu sendiri?
Sekarang ketika Tuhan datang, tepatlah perkataan ini. Engkau tidak lagi seperti Petrus yang berjuang ingin mengasihi aku. Dia tidak sedih lagi. Dan engkau tidak perlu sedih lagi. Sekarang kebenarannya adalah engkau telah memasuki zaman yang baru, yaitu zaman kerajaan, di mana engkau bisa sekarang ini mengasihi Tuhan. Iya. Jadi dalam dirimu mesti berkobar. Engkau mesti percaya bahwa engkau diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Dan engkau harus dengan bangga. Engkau harus mengembangkan imanmu. Tentu engkau akan berpakaian putih. Engkau tentu akan berpakaian pesta. Engkau sedang menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan. Bukan lagi perjamuan sekedar ketika dulu makan tubuh dan minum darahku. Bukan lagi pengertian yang lama. Karena dikatakan, sampai nanti aku itu meminum, kan dikatakan itu kan, ini perjamuan terakhir, sampai nanti aku itu masuki di perjamuan kawin anak domba. Anggur yang terbaik. Itulah yang sedang kita nikmati bersama dengan Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Dulu itu saudara tidak mungkin. Karena di zaman yang lama. Tapi sekarang kebenarannya adalah kita telah memasuki zaman mengasihi Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana kehidupan yang disampaikan Tuhan Yesus itu. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Ya kan? Oh, saat itu saudara dia tidak perlu khawatir lagi kan? Mau apa lagi? Kondisi sudah mati di situ saudara. Tapi ada satu perkataan yang dipegang dia, yaitu perkataan Tuhan Yesus itu sendiri. Wow. Saudara bisa bayangkan ya ketika kita mendengarkan perkataan ini sekarang. Saudara bisa bayangkan perasaan orang itu. Seperti itulah perasaan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang sadar dia dipilih oleh Tuhan. Seperti itulah perasaan Maria ketika dia mendengarkan bahwa engkau akan mengandung. Wah, begitu dia mendengarkan perkataan itu kan dia bernyanyi kan. Semua perempuan akan menyebutkan aku menjadi seorang perempuan yang berbahagia. Wah, dia bernubuat itu saudara. Ketika dia berjumpa dengan Elizabeth lagi saudara. Wah. Tapi ketika dia mendengarkan dari anaknya itu, kalau dia itu akan diserahkan kan. Wah. Dia sedih sekali saudara. Iya kan? Apalagi ketika Yesus berkata, siapakah ibu? Sangat menghunjam perkataan itu saudara. Ke ulu hatinya. Dulu yang sedang dibangga-banggakan dia itu mengenai anaknya itu saudara. Tapi ketika menjadi dewasa kok seperti itu. Tapi setelah Yesus bangkit saudara, barulah saudara dia itu boleh melihat arti daripada firman yang dia dapatkan. Saudara, rasanya saudara mengikuti perkataan-perkataan ini saudara. Rasanya saudara
Indah sekali. Makanya dikatakan, oh Tuhan, Engkau memang sangat baik dan aku mau mengasihi. Saudara, kalau kita membaca sekilas, kalau kita tidak mengikuti tadi perjalanan bagaimana yang saya katakan tadi tentang jalan hidup saya gitu, saudara. Contoh saja saudara yang saya katakan, supaya kita mengerti. Saya bisa menjelaskan kepada saudara seperti itu karena kita sedang memasuki zamannya. Jadi ketika kita percaya perkataan ini, maka Tuhan yang tadi tinggal di dalam kita tadi itu, saudara, bukan lagi Tuhan Yesus yang dulu, bukan. Tapi sudah Tuhan Yesus yang datang kedua kali, yang sudah melampaui zaman 2000 tahun, saudara. Dia berbicara kepada kita sekarang. Dia menerangkan kepada kita sekarang. Jadi jangan lagi lihat siapa orangnya ini, tapi lihatlah perkataan yang diucapkan. Dengarkanlah perkataan yang diucapkan. Dan biarlah kiranya imanmu itu bangkit dan rohmu berkobar-kobar. Terima kasih Tuhan. Kalau aku bisa memasuki zaman ini. Siapapun kita. Lihat tadi saudara, yang di samping kanannya Tuhan Yesus. Lihat betapa ngerinya hidupnya. Kalau kita pikir-pikir saudara, betapa gak layaknya kita, gak layaknya dia. Dia sangat tidak layak untuk ada di Firdaus, saudara. Sangat tidak layak. Mungkin kita lebih layak. Iya kan? Karena kita bukan seorang pembunuh. Tapi apakah itu ukurannya? Bukan. Ukurannya adalah karena kita percaya, itulah dia. Inilah dia yang sudah datang kedua kali. Ketika kita mengatakan kita sudah memandang dia dan Tuhan menampakkan diri kepada kita, maka kita mengalami saat ini juga bersama dengan Tuhan dalam kerajaan. Lihat nanti saudara bagaimana iman saudara bertumbuh. Lihat bagaimana saudara cepat diangkat. Iya. Roh saudara terangkat setiap hari. Engkau gak perlu sedih dengan segala hal keterbatasan-keterbatasan yang sedang kau alami saat ini. Biaya-biaya yang kau butuhkan apapun itu saudara. Engkau gak perlu takut dengan itu semua. Tuhan ada di sini. Dilarang untuk khawatir. Iya sudah. Sudah kan sangat takut untuk khawatir. Engkau dilatihnya memiliki roh yang tangguh. Haleluya. Ayo kita berdoa saudara. Makasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami menikmati zaman di mana kami bisa mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengasihi Tuhan karena memang kami diciptakan untuk dapat mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami boleh mengalami segala pekerjaan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom. Mana jelita? Bah.